Kenalkan, nama saya Fatina Medrzati dengan NIM 21940233. Di sini saya akan membahas tentang pasar faktor produksi. Nah, apa sih itu pasar? Apa faktor produksi dan apa itu pasar faktor produksi? Yang pertama ialah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Nah, itu baik bisa secara langsung maupun tidak langsung dan bisa dalam bentuk berupa barang maupun jasa. Yang kedua adalah faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang. Sedangkan pasar faktor produksi ialah suatu pasar tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Pasar faktor produksi juga memiliki ciri-ciri, antara lain berwujud kegiatan atau tidak berwujud fisik, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar, jenis penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan, dan penawaran faktor produksi bisa berupa monopoli sementara permintaan bersifat kolektif. Bicara mengenai faktor produksi dikelompokkan menjadi 4, yaitu sumber daya alam atau SDA, tenaga kerja atau bisa disebut dengan SDM, faktor produksi modal, dan kewirausahaan. Yang pertama yang saya akan bahas tentang faktor produksi sumber daya alam. Nah, ini merupakan semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Jadi ini seperti bahan bakunya. Faktor ini merupakan faktor produksi yang sangat penting, bahkan bersamaan dengan tenaga kerja seringkali dianggap paling penting. Nah, apa saja contohnya? Ada tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang. Nah, dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, ada faktor produksi alam yang utama itu adalah tanah. Mengapa tanah? Karena tanah itu memiliki karakteristik, antara lain jumlah tanah yang tersedia itu tetap. Tidak ada biaya untuk memproduksi tanah. Dan secara geografis, tanah tidak bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Selain memiliki karakteristik, tanah juga memiliki teori yang menjelaskan tentang harga sewa tanah. Yang pertama ialah teori kesuburan asli tanah. Jadi, jika tanah yang disewa memiliki kesuburan asli, maka output yang dihasilkan akan menjadi lebih besar. Yang kedua, teori perbedaan kesuburan tanah. Jika tanah memiliki kesuburan yang rendah, maka harga sewa juga akan rendah gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Yang ketiga ialah teori letak tanah. Pada teori ini misalnya kita memiliki tanah yang terletak dekat dengan fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi, pasti memiliki harga sewa yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah teori harga derivasi tanah. Pada teori ini harga sewa tanah ditentukan oleh permintaan atas barang yang didapat atau dihasilkan oleh tanah tersebut sebagai faktor produksi. Yang kedua ialah faktor produksi tenaga kerja. Ini merupakan semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani, serta terdidik maupun tidak terdidik, atau sering disebut dengan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Jadi SDM ini yang mengolah si SDA tadi ya. Nah, permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. Contoh, dalam suatu negara memiliki teknologi yang maju, pasti tenaga kerjanya akan sebagian besar itu menggunakan mesin. Yang kedua, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. Terus tinggi rendahnya laba perusahaan, adanya investasi dari perusahaan. Faktor produksi yang ketiga ialah modal. Modal di sini merupakan segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama.
yang bisa digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Contohnya berbagai mesin, peralatan, dan surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Faktor produksi yang terakhir ialah kewirausahaan. Pengusaha atau wirausahawan merupakan seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship, yang mampu mengelola dan mengambil keputusan atas berbagai faktor produksi agar usaha tersebut bisa berjalan secara efisien dan efektif, guna untuk mencapai tujuan badan usaha yang telah ditetapkan. Seorang wirausahawan juga harus mempunyai kemampuan dan sifat dasar, antara lain mempunyai pengetahuan yang luas tentang dunia bisnis, mempunyai pengalaman dan kemampuan praktis dalam memimpin, inovatif, berpikir rasional atau menyeluruh, mampu bekerja keras, punya inisiatif terbuka, dan menghargai orang lain. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.